Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ushidukum an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad azama al-qail fi muhtamit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus DKM Masjid Al-Mujahidin beserta pembina dan seluruh para orang tua jamaah sidang salat subuh yang mudah-mudahan mensallal ghadata fi jama'atin, salat subuh kita berjamaah ini faka'annama shallal lailu kullaha, menghantarkan pada ganjaran pahala semalaman suntuk ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqamah, amin ya rabbal alamin. Doa-doa sudah dipanjatkan, salawat sudah dilantunkan. Mudah-mudahan kita bagian dari ahlus salawah, orang-orang yang kemudian sering gemar, suka membasahi lidahnya dengan kalimat tauhid, kalimat-kalimat takwa yang Allah sampaikan sebagai kalimatut thayyibah. Maka al-baladut thayyibu itu akan menjadikan satu tempat, satu kelurahan, satu RT, satu RW menjadi tanah yang baik. Maka akan keluar di dalamnya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang mukmin tidak pernah merasa sendirian. Meskipun istri tiada ataupun suami mendahului kita, seorang mukmin ketika sendirian tidak akan pernah loncat dari apartemen lantai 8. Ya. Tapi orang mukmin akan merasa ditemani dengan apa? La ilaha illallah. Maka Rasul seringkali ngingetin sahabat, jaddidu imanakum, ayo perbaharui iman kita. Sahabat nanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya memperbaharui iman dan takwa kita? Rasul tersenyum, aksiru min qawli la ilaha illallah. Mudah-mudahan akhir hayat kita melantunkan, melafazkan kalimat la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di halaman ke-14 ya. Halamannya 14 bukan 8 ya. Kalau 8 loncatnya kemarin. Ada baris 11 dari bawah, 1, 2 sampai 11 tengah-tengah. Itu ada tulisan wawu dalam kurung wal maqalatus saniyata wa thalasun. Ya, pesan yang ke-32. Ketemu? Kalau nggak ketemu, kitabnya digedein pakai 2 tangan.
tangannya tempelin, geser gitu, kayak HP. Bisa? Ya, alhamdulillah. Wal maqalah tsaniyatu wassalasun, ya. Maqalah yang ke-32. Kemarin kita sudah bahas 29, 30, 31. Sekarang insyaallah ini bab 3 kita habisin insyaallah. Apa yang 3? Insyaallah maqalah ke-32, insyaallah maqalah ke-33 dan maqalah ke-34. Sebab maqalah 35-nya ini luar biasa, panjang selembar full. Kayaknya itu bakal habis Johor kali ya kalau kita bahas. Maka 35-nya kita tinggalin aja dah, panjangan romana. Jadi mudah-mudahan bisa 3 atau 4 ini insyaallah. Yang 32, An Sufyan As-Sauri rahimahullahu, temu ya, dari Sufyan As-Sauri, ya, Sufyan Sauri seringkali kita mendengar namanya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, Allah memberikan anugerah, Allah memberikan tempat terbaik di sisinya. Annahu su'ila anil insi billahi ta'ala. Annahu, ya, kita kalau ngaji inna berarti itu taukid, penegasan, ya. Anna bahwasanya, hu kembali ke siapa? Sufyan Sauri, kembali ke beliau. Beliau Sufyan Sauri ditanya, su'ila anil insi. Insun itu bagian dari anas atau nas atau anis, itu sama, ya. Ins, uns, nas, anis sama, artinya manusia. Hanya saja ada manusia yang sering lupa, yang sering disebut dengan nas. Ada manusia yang berani disebut dengan ins. Maka ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada Sufyan Al-Sauri, bagaimana beliau bisa anil insi billah, bisa berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani dalam apa? Berani dalam kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang dimaksud oleh Imam Nawawi adalah berani zuhud, ya. Kenapa berani zuhud? Karena Sufyan Sauri adalah sahabat yang terkenal zuhudnya. Kita tahu ada Umar ibn Khattab yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah, karena Umar ibn Khattab azhadun nas, bahwasanya yang paling zuhud itu adalah Umar ibn Khattab. Karena saat itu orang banyak beribadah di masjid, orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, laila wa nahar, seharian full, pagi siang malam, tapi enggak pada nyari nafkah dengan alasan zuhud. Maka zuhud itu kalau mau dilihat adalah seperti Umar. Ketika beribadah dia beribadah, ketika menjalankan kewajiban nafkah dia keluar dari rumahnya. Di antara Umar juga ada Sufyan As-Sauri, sahabat yang kemudian menjadi bagian ikon dari zuhud, ya. Nama beliau sedikit panjang, ada 9 nama, ya. Namanya Sufyan bin Sa'id bin Mashruk bin Habib
bin Rafi bin Abdillah bin Abu Abdillah As-Sawri, atau terkenal dengan Abu Abdillah As-Sawri. Jadi dia punya anak namanya Abdullah, jadi dia bapaknya Abdillah As-Sawri. Beliau lahir di Kufah di tahun 96 Hijriah. Kalau Masehinya berarti 716-an ya Masehi. Wafat di Basrah tepatnya seperti bulan ini menjelang Sya'ban di 161 Hijriah, kira-kira bertepatan dengan 778 Masehi. Maka kalau 716 beliau lahir, wafat 778, kira-kira umurnya 62 tahun. 62 tahun berarti mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur yang hari ini umurnya panjang, yang 62 tahun berarti mendekati 63 tahun. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, amin ya rabbal alamin. Apa yang disampaikan oleh Sufyan ketika pertanyaannya berani zuhud, berani meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat terkait keduniaan. Beliau sampaikan yang pertama, faqala, Sufyan berkata, satu, alla tasta'nisa bi kulli wajhin sabih. Jangan kita berani karena merasa wajah kita ini enak dilihat, tapi beranilah kita menurut beliau bukan wajahnya tapi suluknya, dalamnya, hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dengan riwayat yang berbeda. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib mengirimkan al-ghanimah. Ghanimah itu Dzul Hisbah, rampasan perang dari Madinah, dari Yaman ke Madinah. Setibanya di Madinah dibagiin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dibagikan rata bagi orang-orang yang berjasa dengan Islam. Setelah selesai, ada seseorang yang menerobos masuk sop-sop sahabat dan mengatakan, ittaqillah ya Rasulullah, ittaqillah ya Rasulullah, bertakwalah engkau wahai Rasulullah. Yang paling bertakwa siapa kira-kira? Rasul. Jadi kalau ada orang ittaqillah ya Rasulullah, bertakwalah wahai engkau Rasulullah, kira-kira kalimat apa itu? Bahkan Imam Muslim menyatakan, ya Muhammad i'dilu, wahai Muhammad berlaku adillah. Nah, kira-kira sahabat diam aja apa pada marah itu? Pada marah. Di antaranya adalah Khalid bin Walid bangun, pedangnya diangkat, ya kan? Ya Rasul, izinkan aku menebas batang lehernya. Kata Rasul, mahlan ya Khalid, tenang ya Khalid, fa innahu yusalli, dia sedang sholat, orangnya lagi sholat. Apa kata Khalid? Bagaimana dia sholat sedangkan hatinya mustahzi, merendahkan engkau wahai Rasulullah. Apa kata Rasul? Nah, ini poinnya di sini. Ini la unaqqibanna ala suduri ahadin nas. Khalid, ketahuilah olehmu, ini saya la unaqqibanna, belum pernah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala
Untuk apa? Mengetahui ma fi sudurin nas, apa yang ada di dalam hati seseorang. Mendengar itu Khalid memasukkan pedangnya dan duduk kembali di sebelah Rasul. Artinya bahwa kesiapan kita, wajah kita, apa yang bisa kita tampilkan, itu bukan menunjukkan kita berani kepada Allah Subhanahu wa taala dalam terminologi zuhud, tapi bagaimana yang keterbalikan, mafhum mukhalafah, hukum terbalik di dalamnya yang harus bagus untuk kemudian berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wala bisautin tayyibin, juga bukan dengan suara yang bagus. Tidak dipungkiri, kadang-kadang jamaah suka mesen, subuhnya dingin nih misalnya, boleh kali kayak Al-Ghamidi kan begitu, boleh kali kayak Al-Katiri kan begitu. Ini lagi tenter nih, boleh nih kayak Sudes misalnya, boleh nih kayak Surem, boleh-boleh aja. Tidak dipungkiri hati kita pengen seperti beliau ketika kita membaca Al-Quran atau sedang mengimami atau bermakmum. Hanya saja terkadang, ya kan, suara kita itu menjadi bagian dari alat untuk kita berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di akhir-akhir ada juga kejadian jamaah tertarik, jamaah senang. Nah, Ustaz besok bulan depan ikut umroh ya. Nah, kenapa emang Pak? Karena memang saya ingat Mekah ini gitu. Tidak dipungkiri, tapi bukan itu tujuannya ketika kita berani kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bagaimana suara kita ini betul-betul bagian yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada zikir pagi dan petang. Ada zikir yang harus jahar, ada zikir yang kemudian sir. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang belusukan dengan Ja'far waktu itu, ada orang yang kesurupan anak kecil. Kata emaknya, ya kan, annal gulam, ya kan, masathul jin. Ini anak saya ngapa ya? Kok badannya panas-panas terus rep-repan. Nabi mencontohkan dua. Yang pertama enggak diapa-apain, cuman annakum min makhlukillah, engkau adalah bagian dari makhluk Allah, fakhruji min nafsihi, keluarlah dari tubuhnya. Yang kedua bisa juga dengan ayat-ayat seperti ruqyah yang sering kita lihat, dibacakan Quran dengan suara yang lantang, maka kemudian beliau juga keluar dari tubuhnya. Ini artinya bahwa bukan karena suara kita yang bagus, tapi bagaimana kita melafazkan kalimat-kalimat yang bagus, yang dalam Quran disebut dengan al-kalimah at-thayyibah. Itu air yang di depan kita, ya kan? Ya sebelum kita minum, kita ablang misalnya. Kita kasih apa? Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik. Bukan suaranya yang bagus, tinggi, ataupun serak-serak becek, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mentransfer kebaikan-kebaikan itu lewat kalimah thayyibah. Kan ada tuh banyak ya, ada banyak penelitian. Ada Masaru Emoto, orang Jepang 30 tahun neliti air.
Air cuma disayang-sayang, dimanja-manja, yang satu disumpah-sumpahin. Berubah yang disumpah-sumpahin. Ada penelitian di Jepang misalnya, ada pohonan, ya kalau pagi dibacakan Quran murattal, yang satu dibacakan akustik, ya, musik melodi. Itu kan penelitian. Yang dibacain Quran daunnya rimbun, ya. Yang dibacain akustik bagus tapi nggak rimbun. Ini bagus rimbun, ini bagus tapi tidak rimbun. Ini artinya bahwa kalimat-kalimat baik itu bisa menjadikan diri kita berani bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bagusnya tapi baiknya. Maka mudah-mudahan kalimat-kalimat yang baik keluar dari lisan kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ailladhin fis sama'i wa syarihun fil qalbi. Enak kedengarannya, tapi yang paling penting adalah bisa menenangkan hati kita. Yang ketiga, wala bilisanin fasih. Tidak juga dengan lidah yang fasih. Alhamdulillah belakangan banyak anak-anak kita meskipun suaranya belum fasih tapi berani. Menjelang maghrib biasanya ada dua model, yang satu rekaman kaset, ya, ataupun flash disk, yang satu biasanya suara anak kecil. Nah, ini dua-duanya juga bagus. Yang satu ngingetin kita udah mau maghrib, yang satu ngingetin kita anak kita ada di sono apa kagak. Meskipun suaranya kurang begitu fasih, tapi mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan dengan lisan yang fasih, akan tetapi bagaimana kita mampu melafazkan nilai-nilai yang Allah berikan untuk kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga modal kita bertemu Allah kalau berani. Artinya keberanian kita yang disampaikan Sufyan Tsauri, yang pertama bukan dengan wajah yang siap dan mampu untuk bertemu Allah, bukan juga dengan suara yang bagus, dan juga bukan dengan lisan yang fasih. Yang selanjutnya wal maqalatus salisata wassalasun. Makalah yang ke-33. Pesan yang ke-33 ini di bab 3 disampaikan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Imam Ibnu Abbas. Kita tahu bahwa Ibnu Abbas ini adalah keluarga dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas pamannya, ya, anaknya namanya Abdullah ibnu Abbas. Ada Abdullah ibnu Abbas, itu memang sepupu beliau. Ada Abdullah bin Amr ibnu As, ya, ini anak Amr ibnu As. Yang ketiga adalah Abdullah bin Umar ibnu Khattab. Yang ini Abbas, Ibnu Abbas. Beliau menyatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, qala az-zuhdu salah satu ahrufin. Kelihatan Bapak Ibu? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Baris ke-8 tengah-tengah. Az-zuhdu, zuhud itu salah satu ahrufin, terdiri dari 3 huruf. Apa saja? Yang pertama zayun, huruf zai, wahaun, yang kedua huruf ha, wadalun, yang ketiga huruf dal. Zuhud, ya, zai, ha sama dal.
Seperti iman. Iman asal katanya alif mim nun. Amana, iman, aman. Kalau ini zuhdun, zai, ha, dan la, dal, ya. Wadalu, ya. Fazayu zadun lil ma'ad, ya. Yang huruf zainya tadi itu adalah zadun lil ma'ad. Zadun berarti bekal. Lil ma'ad, li untuk ma'ad berarti kepulangan kita. Ini kan kitabnya kan Nasaihul Ibad, ya. Nasihat-nasihat untuk hamba Allah, lil isti'dad, untuk persiapan, ya, liyaumil ma'ad, hari kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zuhud yang sering kita dengar huruf zainya itu adalah zadun, bekal. Bekal buat apa? Lil ma'ad. Ketika hari itu tiba, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sering guru kita ngingetin kita, wa tazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa. Bertakwalah kita, berbekallah kita, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ailil akhirati wa huwa taqwallahu ta'ala. Ai lil akhirah, atau waktunya ke akhirat, waktunya pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Wa huwa, dan dia adalah taqwallahu ta'ala, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tempo hari ada pejabat yang kemudian khutbah Jumat, ya, tidak ada salawat dan tidak ada al-amru bit taqwa, tidak ada pesan takwanya, yang setelah selesai beliau sampaikan rame itu sejagat Indonesia, ya. Karena memang pesan takwa ini bukan cuma di mimbar ketika khutbah Jumat. Nabi aja setiap ketemu sahabat pasti pesannya takwa. Ayat yang sering dibaca oleh khatib kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mau mati meskipun ajal di depan mata menghampiri, ya, kecuali wa antum muslimun, kita pasrah dengan keislaman kita. Ini selalu diungkapkan Rasul ketika ketemu dengan sahabat di mana aja. Ayat yang sering Rasul sampaikan itu. Jadi bukan khutbah Jumat doang. Kalau kita kan seringnya khutbah Jumat dengarnya. Kalau Rasul di jalan itu yang disampaikan, di masjid itu yang disampaikan, di medan perang itu yang disampaikan, perjalanan hijrah itu yang disampaikan, belusukan itu yang disampaikan adalah amru bit taqwa. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka di sini Ibnu Abbas mengingatkan kita bahwa zuhud itu adalah takwa dengan kalimat zai di depannya. Maka takwa itu adalah satu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala dengan dua cara, imtisalu awamirih wajtinabi nawahi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka di otak kita biasanya yang namanya takwa, ibadah itu menjalankan. Kita datang ke masjid berarti kan menjalankan. Kita baca doa di depan pintu masjid berarti kan menjalankan. Kita sholat 2 rakaat karena Rasul fa idza dakhala ahadukumul masjidah, ketika engkau orang yang beriman masuk masjid, fala tajlisanna, jangan sekali-kali duduk, illa sholli raka'ataini, kecuali sudah sholat 2 rakaat, berarti kita menjalankan. Sholat subuhnya berjamaah, menjalankan. Doanya kita bareng-bareng, menjalankan. Ternyata takwa itu bukan hanya menjalankan, ada yang namanya meninggalkan. Itu juga takwa. Begitu sudah di masjid, ya, ada yang ngajak ngobrol misalnya, itu juga kita lagi astagfirullah, berarti kita meninggalkan teman kita, itu takwa. Ya. Hal-hal terkait yang kita tinggalkan itu menjadi bagian dari takwa. Ya, bukan hanya menjalankan tapi meninggalkan. Bapak-bapak yang ada istrinya di sini, alhamdulillah. Yang gak ada istrinya berarti meninggalkan istri, itu berarti takwa. Ya, kalau ibu-ibu mungkin suaminya udah nggak ada, berarti takwa juga, berusaha hadir meskipun suami nggak ada. Ya. Berarti meninggalkan satu istri takwa, meninggalkan banyak istri ya takwa juga kalau adil mah. Ya. Maka yang pertama adalah takwa. Zai adalah zadun, bekal takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walha'u hudan lid-din. Walha, huruf haknya adalah hudan lid-din. Huda adalah petunjuk, ya, hidayah. Lid-din, untuk kita melakukan problematika hidup kita berdasarkan agama. Ya. Beberapa kawan kita istrinya wafat. Saya sampai pulang kampung, Ustaz. Emang apa pulang kampung? Nalak dia. Jadi bininya ditalak, udah dikuburin. Bininya udah dikuburin, ya kan? Terus lu udah nalak bini lu belum? Lu talak katanya. Kudu ditalak, bawa duit sono, gope. Ya kan? Terus taruh mana duitnya? Taruh di atas kuburan. Lah mau itu mah. Ya. Emang ajaran orang dulu begitu emang. Kita pakai karena tujuannya kebaikan. Tapi kan begitu wafat, itulah fashu. Kan namanya talak bukan cerai, tapi talak itu adalah al-fashu, berpisah. Maka ketika berpisah, ada kematian, ada wafat, maka dia adalah talak. Tapi memang kultur kita di Betawi biasanya kalau istri wafat duluan, ya di depan jasad istri, neng, gue talak ya, itu kan. Lah orangnya udah merem, ya kan. Yang repot kalau udah dikuburin di kampung, udah pulang kampung, kemudian kesana nalak, kemudian taruh duit gope. Kata kita mendingan buat kita gopenya. Artinya tujuannya baik, mengingatkan kita sudah tidak ada istrinya, maka semakin dekat kepada Allah karena kematian di depan mata. Tapi hudan lid-din, mendapatkan hidayah petunjuk dalam agama, ya, maka kita, ya kan, tidak
memaksakan diri kita pada sesuatu yang sulit kita jangkau. Ya. Apalagi kalau kemudian duitnya ditaruh di atas kuburan. Sayang-sayang musim hujan yang ada becek, yang ada orang kepake itu duit, mana ada yang tahu di situ duit. Tetap duitnya kita bawa, ya kan, kita niatin buat almarhumah, tapi dikasih orang situ, ada yang lewat, yang butuh kita kasih, bukan ditaruh di kuburannya. Itu namanya hudan lidin. Tetap ajaran orang tua kita nggak akan pernah bertabrakan, karena dasarnya kebaikan-kebaikan. Jangan duduk depan pintu entah jadi perawan tua, kan begitu. Ya benar, ajaran orang tua mah cuman hudan lidinnya, hidayah dalam beragamanya bukan karena jadi perawan tua, tapi enggak boleh duduk di tempat orang halu lalang. Kata Nabi, iyyakum wat-turuqat, jauhi yang namanya tempat orang lewat. Duduk boleh, tapi jangan di depan pintu. Itu namanya hudan linnas, ya. Hidayah yang kemudian kepada manusia untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan agama. Ya. Habis hari raya puasa. Begitu hari raya, ini udah ada pengumuman ya, dari Majelis Tarjih Muhammadiyah 2 hari kemarin. Ya, puasanya tanggal 2 ya, bulan April. Tetap nanti ada sidang isbat dan seterusnya. Biasa beliau-beliau itu memang lebih dulu ya, karena teorinya bukan ru'yah tapi hisab ya. Dari hisab ini kan dihitung. Hari rayanya nggak ada yang puasa, tapi begitu hari kedua orang tua kita pada puasa ya. Akhirnya ke bawah-bawah kepada apa? Puasa bulan haji. Begitu hari raya Idul Adha, hari rayanya nggak ada yang puasa, itu buka semua. Tapi begitu besoknya pada puasa. Kalau joglo petukangan saya sering nemu itu puasa, bang, puasa lah kan tasrik emang nggak boleh puasa ya. Lalu dari dulu puasa sih lah, iya, itu namanya kita disuruh banyak puasa dulunya sama orang tua kita. Kenapa? Makannya susah, nasi sepiring donong kudunya sebakul, dimakan 10 orang, anaknya 8, emaknya buah-buahnya ngoplak di situ. Jadi nasinya cuma sepiring, daun mengkudunya yang sebakul, diaulin garam begitu. Makanya daripada ribet makannya mendingan puasa. Tapi kalau tasrik boleh nggak puasa? Nggak boleh, haram puasa tasrik. Tapi banyak orang yang kemudian masih puasa tasrik. Ini namanya hudan lidin. Ajarannya tetap kita pakai orang tua, tapi kita dengan cara taklim, kajian, pengajian di Masjid Al-Mujahidin itu mendapatkan hudan ya, hidayah yang pas dalam beragama ya. Jaga-jaga hajatan boleh jaga-jaga, doa, zikiran boleh. Cuman jangan daleman semua dilemparin ke atas. Ya, kesian yang lagi makan, begitu angin apaan ini jatuh, begitu. Tetap kita pakai ajarannya. Ajarannya apa? Jaga-jaga, benar. Ada angin ke sono kan dijagain tuh. Biasanya ada di belakang nih jagain. Ya kan? Angin ke sono jagain. Ya, angin kemari jagain. Jaga-jaga, tapi jaga-jaganya dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak. Ada hidayah yang datang. Dulu kita minum misalnya, mohon maaf, ada susu ya.
kita minum aja misalnya. Begitu kita hudan lidin dapat hidayah, berarti minumnya baca bismillah. Ya, bunyi dah tu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini mah modus katanya ya. Terakhir itu setelah huruf H ya, itu huruf dal. Apa dalnya? Dawamun ala ta'ah. Dawamun ala ta'ah. Dawam sama dengan dawamul wudu. Ya, dawamul wudu. Bilal itu masuk surga karena sering wudu. Ya. Ali terkenal menjaga wudu. Ya, maka dawamut ta'ah ya, berusaha terus menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahin dikit. Wal maqalatir rabi'ata wa salasun, yang ke-34 dari Ibnu Abbas juga, tapi riwayat yang lain. Ya, dari tempat yang lain bahwa zuhud itu 3 huruf. Yang pertama zai, tadi kan zainya zadun, bekal. Di riwayat yang lain disampaikan tarkuz zinah. Beda zinah sama zina ya. Kalau zina ya, itu ketemu orang di tempat antara orang yang tidak semahram ya, mahram ya, bukan muhrim. Kalau muhrim pakai pakaian ihram. Tuh kalau kita lagi umroh, lagi haji, pakai pakaian ihram tuh yang putih, tuh namanya muhrim. Nggak boleh berdua lu, bukan muhrim lah, pakaian ihram dong. Ya, bukan muhrim tapi mahram. Itu namanya zina. Tapi kalau zinah, nah kalau zinah ada tak marbutoh di akhirnya, itu namanya perhiasan yang senang pakai. Ada sorban pakai, ada jaket pakai, ada sepatu sandal pakai, itu namanya zina. Ya. Tapi di sini maksudnya zuhud itu meninggalkan sesuatu yang akhirnya membuat kita lupa dengan ibadah, senang dengan perhiasan, senang dengan sesuatu yang baik, tapi kita lupa dengan akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak tadi kan hudan lidin. Kalau di sini adalah tarkul hawa, ya, meninggalkan hawa nafsu. Ya. Ngaji sejam setengah itu ngaji sampai 5 jam, ya. Udah error kalau ngaji sampai 5 jam, ya kan? Itu berarti hawa nafsu. Kenapa ngaji sampai 5 jam? Karena biasanya ikut ngaji, ya. Ngajinya kuat, kan? Kenapa ngaji lawan ada besan begitu kan? Layu lah, kalau nggak enak sama besan begitu. Nah itu berarti namanya hawa. Nah, hawa itu adalah hawa nafsu. Yang ketiga, dal tadi, ya, dal yang pertama adalah dawamun ala ta'ah, menjaga ketaatan. Yang kedua, riwayat yang lain disampaikan dal itu adalah tarkud dunya, meninggalkan dunia. Mudah-mudahan kita yang masih ada di dunia, bukan kita mau meninggalkan dunia, tapi aktivitas kita lebih cenderung apa yang kita lakukan di dunia itu buat akhirat kelak. Jadi yang kita lakukan bermanfaat di akhirat itu menjadi bekal kita. Kata orang tua dulu, bulan Rajab, bulan nanam, bulan Sya'ban, bulan nyiram, bulan Ramadan adalah bulan ngeramban. Mudah-mudahan sesuai doa kita tadi setelah salat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Al-Fatihah.
Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pengajian subuh kami ini mengguguran dosa kami ya Allah. Jangan kau jadikan sia-sia dari waktu kami ya Allah. Jadikanlah dia sebagai persaksian di hadapanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Bekal kami di hadapanmu ya Allah, menjadi hidayah untuk kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.